Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pandangan umum terkait dengan hukum pidana. Kemudian kita sudah juga membahas terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia. Yaitu yang pertama ada teori receptio in complexu, yang kedua ada teori credo, yang ketiga adalah teori receptio e contratio, dan yang keempat ada teori eksistensi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang tujuan hukum Islam. Nah, tujuan hukum Islam anak-anak, yang pertama itu adalah memelihara agama. Begitu. Karena agama ini penting kita ikuti aturan mainnya. Apalagi al-Islam salama, ujungnya adalah keselamatan. Berarti dengan kita berhukum dengan hukum Islam, maka ini sekaligus juga dengan kita memelihara agama. Yang kedua adalah memelihara jiwa. Begitu. Ya, bisa dibayangkan kalau misalnya Islam tidak memberikan sebuah aturan-aturan yang ada dalam kehidupan dunia ini, maka akan kacau tentunya. Jiwa kita akan terancam begitu. Yang ketiga adalah memelihara akal. Gitu ya. Rasio kita akan terpelihara insyaallah. Yang keempat adalah memelihara harta. Karena dalam Islam diakui atas kepemilikan. Ya. Kemudian yang kelima adalah memelihara keturunan. Nah, inilah tujuan hukum Islam. Ada 5 ya. Kemudian teman-teman semua, berikut adalah ciri-ciri hukum Islam. Ya, ciri-ciri hukum Islam itu yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita ketahui bahwa misalnya ya, dalam turunan dari hukum pidana Islam itu ada yang dinamakan dengan hudud misalnya. Hudud itu langsung datang dari Allah, misalnya terkait dengan masalah zina. Ya. Misalnya dalam Al-Quran surat yang terkenal itu misalnya surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, terjemahan umumnya adalah dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Nah, itu adalah di Quran surat Al-Isra ayat 32 begitu. Nah, jadi memang hukum Islam ini cirinya itu adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua itu adalah terkait erat dengan iman dan akhlak. Ya, seperti kita pernah mendengar kisahnya, ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan bahwa dia sudah berzina dan kemudian dia mengandung hasil dari perzinahan tersebut. Ya. Coba antum bayangkan konsekuensi ketika mengaku dia berzina kemudian hamil, maka tentunya berlakulah hukum Allah. Karena beliau ini punya iman yang kuat, ya, ingin bersih dari segala dosa yang dia sudah lakukan, dari segala hilaf yang dia sudah lakukan, maka dengan keimanan dia mengakui kepada Rasulullah SAW. Sementara dia tahu konsekuensinya adalah rajam. Karena pernah menikah begitu. Nah ini ya teman-teman, ya luar biasa. Ciri-ciri hukum Islam itu adalah terkait erat dengan iman dan akhlak. Kemudian yang ketiga adalah dua istilah kuncinya adalah fikih dan syariah. Maka tidak akan jauh-jauh dari pengamalan fikih kemudian juga syariah. Yang keempat terdiri dari 2 bidang yaitu ibadah dan muamalah. Yang kelima, ciri-ciri hukum Islam adalah struktur atau sumber hukumnya berlapis. Ya, sumber hukum yang berlapis itu ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ada
contoh dari Rasulullah itu di hadis itu. Ya. Bagaimana para sahabat melakukan hukum Islam ketika ada yang mencuri dipotong tangan dan sebagainya. Begitu. Yang keenam, bagaimana ciri hukum Islam, yaitu dinamis. Dinamis itu adalah tidak saklek gitu ya. Selalu bukan tidak konsisten, bukan. Hukum usulnya sama, dasarnya sama. Namun kemudian adab yang mempengaruhi terkait dengan keadaan. Misalnya tidak dikatakan dia itu mencuri, kemudian dia juga misalnya harus potong tangan. Kalau misalnya dia mencuri itu karena terpaksa dan hanya untuk istilahnya itu hanya untuk mengenyangkan perutnya saja ketika itu, karena lapar misalnya 3 hari nggak makan. Nah itu tidak berlaku untuk hukum potong tangan. Ya, bahkan ketika misalnya dalam pemerintahan Islam, ketika ada orang yang seperti itu, maka dilihat siapa amirnya, siapa pejabat ketika itu, sampai ada masyarakatnya kelaparan seperti itu. Nah, teman-teman ya, apalagi ketika itu eranya, tahu yang terkenal itu eranya Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketujuh adalah jam'iyah, kebersamaan. Ya. Kemudian yang kedelapan yaitu mendahulukan kewajiban daripada hak. Itu cirinya. Kemudian yang kesembilan yaitu dibagi menjadi hukum taklifi. Ya, taklifi ini mempunyai 5 kaidah hukum, yaitu ada jaiz, sunnah, makruh, wajib, haram, ya. Kemudian hukum wada'i, ya, kan ada hukum taklifi, ada hukum wada'i. Yang mengandung ada sebab, syarat dan terwujudnya hubungan hukum. Nah, tadi terkait dengan misalnya penghukuman potong tangan, ya ada beberapa sebab gitu. Tapi kalau misalnya koruptor yang jelas merugikan rakyat, ya seharusnya kalau misalnya kita ingin menumpas korupsi sampai ke akar-akarnya, sepertinya harus dicoba bagaimana hukum kita membuat undang-undang terkait dengan hukuman untuk koruptor yang inspirasinya dalam Al-Quran, yaitu misalnya potong tangan diperlakukan. Bisa, ya itu harus disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR gitu. Kita dorong, kita mudah-mudahan nanti kita muncul orang-orang yang memang bisa adil dalam kebijakan-kebijakannya, bisa adil dalam membuat hukumnya. Jangan sampai kita ada anggapan bahwa Indonesia ini mempraktekkan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nauzubillah. Kalau misalnya sudah seperti itu, maka tunggulah kehancuran negara tersebut. Karena pastinya negara tersebut tidak akan adil. Negara tersebut tidak akan tentram. Karena ketidakadilan akan merangsang orang-orang untuk berlaku tidak baik, berlaku kacau, karena melihat supremasi hukum yang kurang bisa diharapkan dalam pengamalannya. Kemudian ciri yang ke-10 adalah bersifat universal. Ya, universal itu adalah secara keseluruhan, ya, keseluruhan manusia. Keseluruhan manusia dalam hal ini adalah orang-orang Islam, begitu. Ya, contoh misalnya ketika Rasulullah SAW, ketika beliau berbicara di Mina, kalaulah misalnya anak saya ini mencuri, maka potonglah tangannya. Jadi keseluruhan mengikat kepada semua orang yang sudah bersyahadat. Begitu. Kemudian yang ke-11 itu adalah menghormati martabat manusia secara keseluruhan. Ya, jadi memandang bahwa Islam ini memandang bahwa setiap nyawa ini berharga. Tidak ada nyawa yang murah harganya. Islam memandang bahwa harga satu nyawa ini adalah sangat berharga. Maka kalaulah kita bicara diat begitu ya,
Ketika ada orang yang membunuh dengan sengaja, maka boleh dibunuh lagi. Begitu. Tanpa sebab syar'i dan sebagainya, boleh dibunuh. Ya, ada aturan diat. Begitu. Kemudian misalnya ada yang membutakan orang, ya, dengan sengaja misalnya, atau menyiramkan air keras kepada orang yang tidak bersalah, maka itu tentu ada kisos, bisa melakukan dengan hal yang sama, atau kemudian dia harus membayar diat atau denda, begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-12 adalah ciri-ciri hukum Islam, yaitu pelaksanaannya digerakkan oleh iman dan akhlak, begitu. Jadi semata-mata ibadah. Jadi kita menjalankan hukum Islam ini itu ibadah. Ya, dan itu bernilai pahala. Karena barang siapa yang berhukum kepada Allah, maka akan selamat dia. Dunia akhirat, begitu. Ya, dunia akhirat. Insyaallah. Ya.